Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Spesial bersama saya Sylvia Agustina. Pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, tak terkecuali di Kabupaten Lampung Tengah. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, Pak Nur Rohman. Selamat siang Pak Nur. Selamat siang Mbak Selvi. Ya. Pak, kita akan berbincang mengenai kondisi sektor pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah. Baik. Bagaimana Pak bisa digambarkan sektor pendidikan kita saat ini? Ya, terima kasih Mbak Selvi, pemirsa. Jadi insya Allah Alhamdulillah Lampung Tengah ini kabupaten yang cukup luas di Provinsi Lampung. Dan saat ini kalau secara jumlah sekolah, kami itu ada sekolah SD-nya 776. Sekolah SD, baik negeri maupun swasta. Kalau SMP-nya sekitar hampir 220, baik negeri maupun swasta. Ini adalah sebuah di negeri maupun swasta ya. Nah, belum yang kemudian TK atau PAUD dan Kobernya. Itu luar biasa tantangan kita di Kabupaten Lampung Tengah seperti itu. Gambaran tentang pendidikan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dari 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Itulah gambaran kita tentang Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana pendidikannya. Ya, insya Allah seperti itu. Baik secara kualitas, insya Allah kita juga akan tetap bergerak untuk maju dalam rangka untuk mewujudkan Lampung Tengah yang berjaya, gitu, seperti itu. Pak, kita kan Lampung Tengah sebagai kabupaten yang cukup luas ya Pak ya, dengan jumlah sekolah yang kita miliki saat ini, apakah itu sudah mencukupi atau masih menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pendidikan? Iya, terima kasih. Jadi ini adalah kalau masalah cukup, itu cukup bagaimana kita itu meningkatkan kualitasnya, Pak. Jadi dari berbagai macam sudut memang Kabupaten Lampung Tengah perlu untuk terus berbenah dan memaksimalkan diri. Dan secara potensi yang ada, jumlah yang ada itu juga bagaimana kita meningkatkan, dan itu tantangan bagi kita. Insya Allah kita tetap untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran, proses itu untuk lebih maksimal lagi. Insya Allah seperti itu. Dan cukup atau tidak cukup, insya Allah kita tetap memaksimalkan apa yang ada. Dan potensi yang lain, jadi ada beberapa dari sumber-sumber masyarakat itu juga melaksanakan pembelajaran melalui ikut andil. Jadi hampir setiap waktu kita juga tetap ada dari masyarakat yang terus ikut peran dalam proses pendidikan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Peran seperti itu, jadi alhamdulillah teman-teman di masyarakat juga ada, yayasan atau lembaga yang ada. Jadi peran masyarakat itu lebih menyediakan ruang untuk belajar gitu ya, Pak, atau seperti apa? Ya, jadi gini, pelibatan masyarakat itu sangat bagi kami sangat kami butuhkan. Di sisi pendidikan yang negeri, kami mendapatkan dampingan teman-teman komite. Itu yang kami dapat biasa terbantu kami yang ada di satuan pendidikan negeri. Di swasta juga itu bagaimana lembaga-lembaga swasta punya kontribusi dalam proses memberi pembelajaran melalui lembaga-lembaga yang mereka bentuk. Dan itu alhamdulillah kami percaya bahwa potensi yang ada, baik keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan akan terus ada. Gitu. Jadi keterlibatan masyarakat juga lembaga-lembaga lain ini sudah terlihat dampaknya ya Pak untuk peningkatan kualitas pendidikan Lampung Tengah? Luar biasa. Jadi kualitas kita insya Allah tidak diragukan lagi. Lembaga-lembaga negeri swasta juga sering terus bersaing dengan memang ini kita itu eranya memang era persaingan, tapi alhamdulillah proses persaingannya adalah persaingan yang sangat sehat. Jadi ketika ada sekolah yang punya ciri yang itu bisa diterima oleh masyarakat, maka sekolah itu nanti kemudian akan dicari. Baik itu negeri maupun swasta, dan itu sudah mulai sudah terbentuk di Kabupaten Lampung Tengah itu.
Ya, oke, baik Pak. Kemudian Pak, kalau dari sisi jumlah, insya Allah kita sudah mencukupi ya Pak, bisa menjangkau semua masyarakat. Kalau dengan akses bagaimana Pak? Apakah akses pendidikan di Lampung Tengah ini sudah inklusif? Semua kalangan masyarakat bisa mengakses pendidikan? Oke, ya, kita berupaya maksimal. Jadi kalau kita dikatakan sudah paripurna, kita masih berproses untuk melakukan yang terbaik. Pendidikan ini inklusif, itu pendidikan yang memang bisa menerima semua masyarakat yang ada. Iya. Itu yang memang kita sedang galakkan. Jadi bagaimana dalam proses penerimaan peserta itu juga bagaimana tidak ada pembedaan, ini yang seperti ini yang mohon maaf, yang ini kurang, yang ini nggak akan diterima, enggak. Tapi kita selalu menerima pendidikan, mohon maaf, latar belakang dari siswa yang ada. Maka pendidikan inklusif juga kita galakkan di semua jenjang, baik SD, SMP. Untuk kami menangani adalah SMP ke bawah. Jadi bagaimana di sektor itu kami terus untuk melakukan yang terbaik. Jadi iya. Jadi sebisa mungkin kita bisa memberikan pendidikan yang gratis ya, terutama negeri untuk masyarakat. Ya, pendidikan itu hak ya, terutama bagi anak-anak kita. Jadi pendidikan gratis juga jadi satu satu terobosan. Jadi tidak boleh lagi anak-anak kita yang di Kabupaten Lampung Tengah ada terhalang karena ada ketiadaan biaya. Maka ini Pak Bupati punya concern yang sangat-sangat lebih kepada kita dengan ada lagi orang anak atau orang-orang tua yang terhalang sekolahkan anak karena biaya. Maka beliau ada program, beliau segerakan itu orang tua angkat. Jadi bagaimana beliau punya keinginan setiap kecamatan ada satu anak angkat yang dia sekolahkan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai bagaimana mereka tetap akan sekolah. Itu upaya yang beliau selalu tanamkan pada kita semua, sehingga kami melakukan sosialisasi di bawah, melibatkan berbagai sektor, stakeholder. Ada informasi ketika ada anak yang waktu sekolah tidak mampu untuk sekolah, maka kita yang harus datang dan menjemput untuk mereka bisa sekolah sebagaimana anak-anak yang lain. Misalnya seperti itu. Baik, menarik sekali Pak Nur Rahman perbincangan kita, tapi kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Baik pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara. Lampung Pos sekarang mengadakan lagi reporter cilik. Ayo semua anak-anak yang ada di Bandar Lampung daftarkan pencalonan reporter cilik yang ada di Bandar Lampung supaya kalian bisa belajar gimana cara untuk berkomunikasi dengan yang lain, dan juga kalian supaya belajar juga gimana caranya bisa menjadi reporter yang benar-benar. Nah, di sini dari Kota Bandar Lampung ya, Lampung Pos sudah menyiapkan audisinya. Mudah-mudahan kalian bisa mewakili Bandar Lampung, bisa menjadi reporter cilik. Selamat dan sukses. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi dalam program Dialog Spesial. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, Pak Nur Rahman. Di segmen sebelumnya kita berbicara tentang kondisi pendidikan di Lampung Tengah juga dengan tantangan yang kita hadapi. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas upaya apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh Disdik dalam meningkatkan sektor pendidikan kita. Ya. Terima kasih, Selvi. Jadi
tantangan dari terakhir yang Mbak Selvi tanyakan, memang ini banyak juga tantangan yang kita hadapi. Tetapi insya Allah tantangan itu bukan menjadi sesuatu yang membuat kita surut, tetapi itu tantangan yang membuat kita lebih bersemangat lagi dalam pengabdian. Itu yang Pak Musa Ahmad sampaikan kepada kita, yang beliau suntikan semangat itu kepada kita yang ada di satuan pendidikan, yang kita tularkan kepada kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Jadi tantangan kita yang sekarang ada itu banyaknya sekolah, tetapi juga banyaknya infrastruktur yang juga masih kurang layak. Ini karena mohon izin, beberapa tempat wilayah yang kita selalu datangi, yang selalu kita kelilingi itu banyak infrastruktur yang ada rusak, karena memang pembangunan itu pada saat tahun sekitar 1983 sudah cukup lama ya Pak? Cukup lama, dan itu memang sudah waktunya untuk kita adakan perbaikan. Dan selain itu peningkatan baik di satuan pendidikan itu pada guru pendidik dan tenaga pendidikan, SDM, itu yang menjadi tantangan bagi kita, yang ini harus kita selesaikan. Maka ini gerakan yang terus-menerus didukung alhamdulillah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Selalu ini beberapa waktu kita digenjot dengan banyaknya program peningkatan kualitas SDM, pendidik dan tenaga kependidikan. Ini terus kita lakukan, dan alhamdulillah kita menjadi bagian terpenting yang terus untuk melakukan perbaikan dalam sisi SDM. Jadi yang ketiga itu dalam sisi selain infrastruktur itu tadi, ya ini terkait dengan tambahan baik itu gedung perpustakaan maupun laboratorium. Ini yang kita berikan untuk kepada di wilayah satuan pendidikan. Dan peningkatan SDM lain itu penguasaan TIK, teknologi informasi. Nah, ini yang kita selalu sekarang kita terus gerakkan, bagaimana dengan memang sudah waktunya dunianya adalah dunia digital, maka proses pembelajaran adalah digitalisasi proses pembelajaran. Ini dan alhamdulillah kita lakukan terus, dan memang selalu nggak boleh kendor, kata Pak Bupati, Pak Musa. Jangan kendor, harus kena gerak semangat kepada setiap kita untuk terus bergerak demi pendidikan Lampung Tengah yang lebih baik. Gitu. Karena yang menjadi PR kita juga adalah gimana caranya supaya guru ini adaptif dengan teknologi terkini, ya Pak? Betul ya. Jadi maka guru yang adaptif itu yang sekarang juga lagi terus dikembangkan di kita. Adaptif terhadap teknologi. Bagaimana kita ini guru-guru terutama yang memang bagian terdepan dalam proses memberi nilai kepada anak-anak didik kita, pembelajaran karakter utamanya itu, tapi harus adaptif terhadap teknologi yang sekarang memang lagi bergerak untuk kita. Jangan ada lagi guru yang malah justru tidak tahu atau malah mengabaikan dengan teknologi itu. Bahwa teknologi itu bisa menjadi sesuatu yang sangat hebat ketika kita memang bisa menguasai teknologi itu. Ya. Jadi semua guru di Lampung Tengah harus melek digital. Harus melek digital, dan setiap sekolahan itu tidak harus ada digitalisasi pendidikan, data juga sudah harus masuk, dan semua harus untuk punya laptop. Guru-guru juga tidak ada lagi bahasa tidak punya laptop. Jadi karena proses itulah untuk proses pembelajaran. Dan termasuk kita lagi berupaya memaksimalkan tadi ada untuk Chromebook, proses pembelajaran untuk peningkatan asesmen nasional bagi anak juga terus kita lakukan. Jadi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dari sisi SDM juga kita perlu menambah sarana prasarana, karena fasilitas itu berpengaruh ya Pak terhadap pendidikan kita. Ya, sarana dan prasarana ya sangat-sangat berpengaruh. Tidak bisa cuman kita ngomong untuk peningkatan cuman SDM saja kalau sarannya tidak dipenuhi. Maka peningkatan itu ya saling berkait. Baik itu terkait sarana prasarana, infrastruktur terkait pendidikannya, sampai SDM. Nah, itu harus
ada keterkaitan, ditambah kemudian dukungan dari masyarakat. Iya, Nah, penting itulah sekali itu, Pak. penting, luar biasa penting, dan itu insya Allah kita telah bergerak terus dan sudah kita rajut hubungan itu. Dan sekali lagi luar biasa ya Pak Bub, Pak Musa selalu menggerakkan kita untuk selalu bersinergi. Jangan hanya bekerja sendiri, tetapi libatkan setiap stakeholder yang ada untuk kemajuan pendidikan kita. Gitu kan. Artinya masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah ini sudah melek pendidikan ya Pak? Insya Allah sudah melek pendidikan semuanya, dari kemudian mulai data. Insya Allah kita itu terus terkait dengan tanggung jawab, terutama orang tuanya juga, bagaimana pentingnya pendidikan dari usia dini udah tertanam bagi anak-anak kita, dan proses itu sudah insya Allah melek, kalau bahasanya Mbak Selvi seperti itu, sudah tertanam insya Allah seperti itu. Jadi anak-anak yang mulai pembelajaran kober TK untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun, terus kemudian proses untuk TK, kemudian SD, itu sudah kita lakukan, dan alhamdulillah masyarakat sudah bisa menerima itu. Tetapi apakah itu sudah semua? Ya kita masih proses untuk, kita yakin ada 1, 2, 3 atau berapa itu yang harus kita tetap bergerak gitu, untuk terlibat. Karena memang butuh sosialisasi keterlibatan pemerintah dalam menyadarkan masyarakat itu tadi ya Pak. Ya Pak, kemudian Pak, bagaimana sih Pak capaian yang sudah Disdik lakukan? Ya, alhamdulillah. Ini terkait kalau ngomong capaian ini tentang prestasi kan gitu Mbak Selvi maksudnya. Ya alhamdulillah, jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah menjadi dinas yang yang terbaik lah, katakan seperti itu, karena kita tidak pernah, baik itu dalam penguatan dengan program-program dari kementerian, provinsi, maupun yang itu dari kawan-kawan satuan pendidikan. Jadi kita tidak pernah absen dari 3 peringkat atau mungkin 5 peringkat nomor itu, insya Allah kita tidak ada. Jadi kita tetap bergerak, dan insya Allah kita menjadi bagian terpenting dari pendidikan Provinsi Lampung. Iya, baik Pak. Banyak program-program yang sudah ada, dan itu jadi pilotnya itu di Kabupaten Lampung Tengah. Dan kebanggaan Lampung Tengah bisa menjadi nilai lebih bagi Lampung di level-level nasional. Ya baik Pak Roman, kita lanjutkan di segmen selanjutnya ya, terkait dengan seperti apa sih kondisi Dinas Pendidikan kita, kontribusinya untuk Provinsi Lampung. Ya pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum, tabik pun. Pendaftaran audisi Reporter Cilik Lampung Pos sudah mulai dibuka, dan program ini sangat baik untuk anak didik kita, khususnya di tingkat pendidikan dasar atau sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari Reporter Cilik Digital ini. Dari program ini, anak-anak kita akan diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar, baik di level nasional maupun di tingkat daerah. Dan melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai sektor pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah.
Pak Nur Rahman, sudah bincang banyak ya kita tadi mengenai dari penguatan pendidikan dari sektor sumber daya manusia guru, kemudian dari peningkatan fasilitas dan upaya yang kita lakukan. Kemudian kualitas siswa didik kita ini kan juga nggak kalah penting nih Pak. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas siswa kita? Ya, kalau tadi sudah terkait dengan bagaimana proses fisik, kemudian SDM guru, maka alhamdulillah kita cukup punya nama juga, Mbak. Lampung Tengah terus berjaya, Pak, di bawah Pak Musa Ahmad ini. Jadi kita tetap berjaya dan selalu bisa membawa nama Lampung Tengah baik di level nasional atau di provinsi. Di level nasional, ini anak-anak kita itu mampu mengharumkan nama Lampung, membawa nama Lampung itu ketika mampu merebut juara 1 GSI, Gala Siswa. Itu Indonesia, itu level sepak bola usia dini. Anak-anak SMP membawa bisa mengalahkan Jawa Tengah, Pak. Jadi alhamdulillah ini luar biasa di tahun kemarin. Dan insya Allah ini besok kita juga harus mempertahankan prestasi ini. Nanti mudah-mudahan kita tetap bisa menjadi juara bertahan. Misalnya kita dari Lampung, membawa nama Lampung. Bagaimana dengan yang juara untuk yang lain? Itu kan yang terkait yang untuk pendidikannya. Insya Allah nama kita juga tetap baik berkibar Lampung Tengah. Jadi level-level nasional itu kita terus ikut dalam kegiatan-kegiatan baik FLS 2N atau O2SN, itu tetap kita berkiprah. Levelnya sudah level nasional dan itu harus kita syukuri. Memang itu tidak mudah untuk mempertahankan itu, tapi alhamdulillah dengan guru-guru yang memang luar biasa hebat, akhirnya menciptakan anak-anak hebat di Kabupaten Lampung Tengah. Kita begitu juga dengan kebudayaan. Jadi anak kita juga ini kemarin mewakili Provinsi Lampung untuk jadi perwakilan budaya di Jakarta. Itu kemarin sekitar 3 minggu yang lalu mewakili Lampung, gitu istilahnya itu. Jadi itu tetap kita jadi apresiasi luar biasa, baik itu di akademik maupun non akademik. Iya, Pak, ini kan sudah banyak ya, kita sudah bergabung ke perhelatan tingkat nasional ini sekolah-sekolah kita. Dorongan seperti apa sih Pak yang diberikan oleh Dinas Pendidikan hingga sekolah bisa mencetak siswa-siswa dari sisi non akademik seperti itu? Ya, kita tidak ada sesuatu yang lebih kecuali bagaimana membuat guru itu merasa dihargai. Dan dipompa terus bahwa mereka itu adalah bagian terpenting dari Kabupaten Lampung Tengah. Bagian terpenting dari Dinas Pendidikan. Maka cetak sejarah dengan Anda. Tidak penting Anda ada di wilayah yang agak jauh dari pusat kota atau yang ada di pusat kota. Itu yang selalu kita gerakkan, memberi semangat kepada mereka. Dan ternyata pompaan semangat kepada mereka-mereka itu dibuktikan, dijawab dengan prestasi untuk anak-anak didik mereka. Itu yang kita selalu lakukan. Pak Bupati juga selalu ketika harus ini ada program Pak Bupati itu bunga kampung itu luar biasa dampak. Apa itu bunga kampung, Pak? Namanya bunga kampung itu Bupati ngantor di kampung. Bagaimana beliau itu keliling untuk di kecamatan-kecamatan dan menyapa langsung, mendengar langsung dari masyarakat bawah, dan ternyata itu luar biasa dampaknya dengan teman-teman kita punya daya juang, daya gedor, penyemangat untuk melakukan yang terbaik. Itulah yang luar biasa dampaknya bagi kita, dan jadi kemudian anak-anak hebat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah mewakili Provinsi Lampung. Dan ini bentuk-bentuk yang prestasi-prestasi yang bisa kita lihat gitu. Kalau kita nyebutkan satu persatu nanti terlalu panjang, Mbak Selvi. Tapi yang paling tidak kita dan pemirsa insya Allah sangat tahu bagaimana perjuangan anak-anak didik kita dalam membawa nama Lampung Tengah itu tidak bisa kita ragukan lagi. Jadi suntikan semangat Pak Bupati lewat bunga kampung ini pengaruhnya besar ya untuk guru-guru kita? Luar biasa, luar biasa. Jadi
Kalau istilahnya apa yang diminta oleh kita, Pak Bupati bisa untuk memberikan support, dan masyarakat itu pengennya apa? Didengar, dan itu sudah nggak perlu untuk diminta. Pak Bupati udah langsung memberi apa yang dia inginkan, diharapkan. Ini yang luar biasa, dan saya tahu Pak Musa ini memang care, peduli terhadap rakyat, terhadap masyarakat, dan terutama di sektor pendidikan, dan cukup dekat juga. Jadi beberapa waktu yang lalu nggak perlu lagi kita minta apa yang kurang, tapi kita sudah digerakkan bagaimana ini kawan-kawan pendidikan jangan sampai mengeluh, hak-hak mereka harus dipenuhi. Maka itu yang juga kemudian menjadi support bagi kawan-kawan yang ada di satuan pendidikan. Lalu Pak, kita kan punya banyak siswa ya Pak, karena wilayahnya luas, banyak pula potensi yang kita miliki. Bentuk seperti apa fasilitasi yang kita berikan bagi siswa-siswa yang punya potensi? Oh, ya kita akan melakukan yang pertama penyaringan potensi, baik itu sisi akademik maupun non-akademik. Penyaringan itu baik melalui pertama kecamatan. Kalau kecamatan itu bisa melalui di SMP itu lewat Suprayon. Kalau di level SD ada K3S. Di situ kemudian terseleksi secara bagus mana yang bisa untuk dikembangkan. Nah, itu kemudian dari situ kita tingkatkan lagi di level kabupaten, kita sayangkan lewat O2SN, OSN atau FLS2N gitu. Itu jadi level penyaringannya memang dari bawah betul, bukan tiba-tiba ada di atas, enggak, tetapi memang mereka-mereka yang terpilih adalah orang anak-anak hebat yang memang sudah teruji, sudah dikader oleh guru-guru hebat juga. Insya Allah seperti itu, Pak Selvi. Ya, oke. Lalu kita kan sudah memasuki tahun ajaran baru nih Pak. Nah iya, bagaimana kesiapan PPDB Kabupaten Lampung Tengah? Ya, insya Allah Lampung Tengah siap. Artinya di sisi penerimaan peserta didik baru itu, kami dalam posisi sekarang itu dalam tahap untuk sosialisasi. Bagaimana nanti mulai jadwalnya itu sekitar tanggal mulai 24 ya. Kayaknya sudah mulai kita buka untuk proses pendaftaran peserta didik baru untuk jenjang SD maupun SMP. Dan itu insya Allah kita sudah siap. Dan ada 3 atau 4 kriteria dalam proses peserta didik baru itu dalam rekrutmen. Pertama ada zonasi, ada afirmasi, ada perpindahan orang tua, dan ada prestasi. Ada 4 kriteria atau kategori dalam proses penerimaan jalur. Ada 4 jalur. Iya, 4 jalur itu. Jadi itu yang siap ya Pak. Dan insya Allah sudah siap semua. Teman-teman kita sekali lagi, kita itu tidak bisa lagi bekerja secara pribadi, tetapi tim kita insya Allah siap. Apapun program yang terbaik untuk anak-anak kita, Pak Bupati, Pak Musa Ahmad selalu harus support habis dan melakukan yang terbaik. Iya, baik Pak Nur Rahman. Sudah berbincang banyak ya kita mengupas bagaimana pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah. Pak, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa seperti apa sih harapan kita untuk kemajuan Kabupaten Lampung Tengah khususnya sektor pendidikan. Oke. Terima kasih pemirsa sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Tetap bahwa dunia pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Kita akan diangkat derajatnya melalui pendidikan. Dan itu adalah investasi terbaik dari segala investasi yang ada di dunia ini. Maka ayo terus untuk mengembangkan sektor pendidikan. Insya Allah Lampung Tengah akan lebih berjaya lagi dan terus berjaya ketika pendidikan menjadi isu yang harus kita terus gerakkan. Selamat insya Allah untuk Lampung Tengah juga ini pada saat ini adalah ulang tahun ke-78. Ya, insya Allah Lampung Tengah akan tetap maju dan terus maju untuk kemajuan Indonesia. Iya, baik. Terima kasih Pak Nur Rahman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Semoga tetap semangat membangun sektor pendidikan kita. Insya Allah, semangat.
Pak Bupati juga selalu memberi semangat, maka kita harus semangat juga Pak Selvi. Iya, demi kemajuan Lampung Tengah. Iya, Iya, Insya Allah betul, kemajuan Pak. Lampung Tengah. Iya. Baik, terima kasih Pak Nur Rahman. Pemirsa Metro TV Lampung, itulah dialog kita bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Saya Sylvia Agustina dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa.